Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, kali ini kita masuk ke pertemuan ketiga di pembelajaran perpajakan sektor publik, di mana dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai institusi pemeriksa pajak di Indonesia. Jadi dalam rangka pelaksanaan perpajakan, maka ada institusi di Indonesia yang diberi tugas ya untuk melakukan pemeriksaan pajak. Ya, kita sudah kenal bahwa ada sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini, adanya metode yang dikenal dengan self assessment. Ya, tentu dengan metode ini wajib pajak bisa menghitung, melaporkan, dan bahkan menyetor pajaknya secara mandiri. Karena dilakukan secara mandiri, tentu perlu ya dilakukan namanya pengawasan ya untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan. Ya, itu dasar kenapa harus dilakukan pemeriksaan pajak. Oke, sekarang dasar hukumnya apa? Ya, dasar hukum yang menugaskan Direktorat Jenderal Pajak ya untuk melakukan pemeriksaan. Tentu ini tercantum dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau sering disingkat dengan Undang-Undang KUP. Ya, yang dimaksud dengan pemeriksaan itu dikatakan bahwa adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, lalu juga menghimpun keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan ya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan. Baik, itu dasar hukum dilakukan pemeriksaan ya. Lalu juga di pasal 29-nya tentang KUP tadi ya, bahwa dijelaskan bahwa yang menjadi pemeriksa pajak ini dapat dilakukan untuk dilakukan pengujian terhadap kepatuhan ya. Dan saat ini ketentuan terkait pemeriksaan pajak ini sudah ada peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 184 garis miring PMK.03/2015 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 garis miring PMK.03/2021 atau dikenal juga selanjutnya dengan PMK 184/2015 ya. Baik. Sekarang kita bicara mengenai tujuan dan ruang lingkup ya. Tentu tujuan pemeriksaan pajak ya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain tadi sudah dibahas di depan ya. Dan ruang lingkupnya adalah dalam meliputi atau dapat memenuhi penentuan, pencocokan dan pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Baik. Lalu bagaimana kriteria pelaksanaan untuk melakukan pengujian itu ya? Yang pertama adalah wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B Undang-Undang tentang KUP. Jadi kalau ada wajib pajak yang merasa bahwa pajaknya adalah berlebih dibayar, maka dia bisa mengajukan permohonan dan itu dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang bayar ya. Jadi terdapat data konkret yang menyebabkan pajaknya tidak atau kurang bayar. Yang ketiga, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan bahwa kewajiban perpajakannya lebih bayar ya, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan bayaran sebagaimana dimaksud di atas. Yang keempat, wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang kelima, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi ya, kalau dia menyatakan rugi maka bisa dilakukan pemeriksaan. Keenam, wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Jadi itu akan dilakukan pemeriksaan.
Yang ketujuh adalah wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap. Ini menyebabkan bisa dilakukan pemeriksaan. Yang kedelapan, wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT, ya, tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran. Ya, jadi kalau sudah tidak menyampaikan SPT, sudah tegur melewati batas waktu, maka wajib pajak itu bisa dilakukan pemeriksaan. Yang kesembilan, wajib pajak tidak menyampaikan, wajib pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi bisa dia untuk SPT mana saja dia meminta dilakukan pemeriksaan. Dan ke-10 adalah pengusaha kena pajak atau PKP tidak melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan atau ekspor barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang PPN. Baik, itu mengenai kriteria pemeriksaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis pemeriksaan. Jadi jenis pemeriksaan ini ada dua ya. Yang pertama pemeriksaan kantor, yang kedua adalah pemeriksaan lapangan. Ya. Pemeriksaan kantor itu apa sih? Jadi pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan pajak yang dilakukan di kantor Dirjen Pajak. Ya, jadi dilakukan di kantor. Ya. Pemeriksaan lapangan ini adalah pemeriksaan pajak yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan. Jadi selain di pemeriksaan kantor juga ada pemeriksaan lapangan yang dilakukan ya di tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari wajib pajak atau juga tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Ya, jadi bedanya itu ya. Kalau pemeriksaan kantor ya di kantor, tapi pemeriksaan lapangan di lapangan bisa di tempat tinggal wajib pajak, di lapangan tempat usaha segala macam. Oke. Selanjutnya untuk jangka waktu pemeriksaan ini ya tentu dilakukan dalam waktu paling lama 4 bulan. Yang dihitung sejak tanggal wajib pajak memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal surat pemberitahuan hasil SPHP. Ya, itu jangka waktunya. Ya. Tapi untuk pemeriksaan lapangan itu bisa sampai 6 bulan. Ya, kalau kantor 4 bulan, kalau pemeriksaan lapangan itu 6 bulan. Ya, sama ya. Dan bisa diperpanjang selama paling lama 2 bulan kemudian. Oke ya. Sekarang apa sih kewenangan dari pemeriksa pajak? Apa saja kewenangan? Ya. Kewenangannya yang pertama adalah menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Jadi disampaikan dulu ya selayaknya pemeriksaan yang baik, disampaikan bahwa ini ada surat pemeriksaan wajib pajak ya, sampaikan. Lalu yang berikutnya adalah memperlihatkan tanda pengenal. Ya, jadi pemeriksa pajak itu tunjukkan tanda pengenalnya. Yang ketiga, memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak atau surat yang baru apabila susunan keanggotaannya mengalami perubahan. Yang keempat, tentu melakukan pertemuan dengan wajib pajak. Itu kewenangan juga, ya. Lalu yang kelima, menuangkan hasil pertemuan yang di atas tadi dalam berita acara pertemuan. Keenam, menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP pada wajib pajak. Ketujuh, memberikan hak untuk hadir pada wajib pajak dalam waktu pemeriksaan, dalam waktu pembahasan akhir dan waktunya ini telah ditentukan. Kedelapan, menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada wajib pajak. Kesembilan, melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan. 10, mengembalikan buku, catatan atau dokumen. Jadi kalau setelah selesai pemeriksaan ya kembalikan bukunya, ya, mengembalikan. Dan yang tak kalah penting berikutnya adalah merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak ya, atas segala sesuatu yang diketahui. Jadi kalau dia periksa pajak, dia nggak boleh menyebarkan informasi ini, dia harus rahasiakan itu. Ya. Oke. Itu mungkin ya beberapa kewenangan ya yang bisa dilakukan oleh pemeriksa pajak. Ya, selanjutnya kita akan berbicara mengenai landasan hukum perpajakan. Jadi banyak ini ya.
landasan hukum perpajakan di Indonesia itu tentu awalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya adalah pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara ini dibuat atau diatur oleh undang-undang. Ya, jadi makanya keluarlah undang-undang berikutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau disebut dengan Undang-Undang KUP. Ya, ini sudah mengalami perubahan berkali-kali ini. Ya. Terakhir adalah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Lalu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan, ada Undang-Undang Nomor 1 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Lalu ada peraturan pelaksananya di bawahnya, ada peraturan Menteri Keuangan, ya, bla bla bla. Oke. Apa sih perbedaan landasan hukum perpajakan sektor publik dan privat? Ya sebenarnya sama ya. Sama, cuma kalau untuk pemerintah daerah itu ada undang-undang yang mengaturnya. Ya. Nah, dulu dikenal dengan undang-undang PDRD itu, pajak daerah, retribusi daerah. Hanya itu aja, tapi kalau untuk ketentuan lain sih sama sebenarnya. Baik. Lalu bagaimana sistem perpajakan yang dikelola oleh pemerintah daerah? Ya. Untuk pemerintah daerah tentu ada dilakukan dengan dua cara. Ya. Yang pertama adalah pajak ini dinyatakan atau pajak dibayarkan oleh wajib pajak ya setelah mendapatkan surat ketetapan pajak daerah SKPD atau dokumen lain lah yang bisa dipersamakan. Nah, ini makanya disebut cara ini dengan cara official assessment. Jadi petugas pajak lah yang menetapkan pajak, wajib pajak tinggal membayar sesuai dengan tagihan yang diberikan. Lalu wajib pajak juga bisa melakukan perhitungan, pembayaran, pelaporan secara pribadi yang tadi dikenal dengan namanya self assessment. Ya. Nah, itu dua cara ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pengelolaan perpajakan. Baik. Oke, kita juga sudah mengenal ya sifat khas dari pajak ini khususnya untuk pemerintah daerah ada dua wilayah. Yang pertama adalah pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan yang kedua dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Masing-masing punya ciri-ciri khusus, tapi untuk pengutipannya ini dia harus dilakukan melalui peraturan daerah dan diterbitkan peraturan kepala daerah. Jadi untuk menjalankannya seperti itu ya. Jenis-jenisnya sudah kita bahas yang lalu, tapi bisa kembali lihat di dalam modul ya. Mudah-mudahan pembelajaran dengan metode video dan modul yang sudah diberikan ini bisa diulang-ulang, bisa dilihat kembali, bisa dipelajari dengan dalam rangka meningkatkan pemahaman kita tentang perpajakan pada sektor publik. Baik, itu mungkin pertemuan kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan. Ya, mudah-mudahan kita juga dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.